Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dian Nistasari. Anak muda kok pikun? Kalau orang tua sudah biasa pikun ya. Biasanya seperti itu di masyarakat kita. Tetapi kita juga perlu tahu nih sebenarnya apa sih kepikunan alias demensia ini. Jadi pikun alias demensia ini adalah penurunan fungsi kognitif yang signifikan yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari kita atau apa ya, demensia ini juga bukan merupakan penyakit tunggal teman-teman, tapi ini merupakan kumpulan dari gejala yang akhirnya bisa mengganggu dari segi pemikiran, memori, dan juga kemampuan sosial dari seseorang. Jadi, ada banyak sekali faktor kenapa kita bisa pikun. Yang pertama nih, karena faktor usia. Sorry ya. Faktor usia ini merupakan faktor yang tidak bisa diubah. Jadi, semakin tua, maka resiko untuk menjadi pikun itu semakin tinggi. Kemudian yang kedua yaitu faktor genetik alias keturunan. Jadi faktor genetik ini juga memegang peranan yang penting. Misalnya nih dari keluarga, misalnya orang tua atau kakek ada yang pikun, maka kita juga resikonya lebih tinggi untuk mengalami kepikunan. Dan yang ketiga itu ada hubungannya dengan kesehatan jantung dan pembuluh darah kita. Apakah teman-teman menderita kolesterol tinggi atau tekanan darah tinggi atau diabetes? Nah, semakin sehat jantung kita, maka faktor resiko untuk pikun atau terjadi demensia itu juga semakin kecil. Makanya makanan-makanan yang menyehatkan jantung dan pembuluh darah itu biasanya juga akan meningkatkan kesehatan otak kita ya. Karena ini hubungannya dengan yang namanya pembuluh darah ya. Aliran darah kita yang membawa nutrisi sama oksigen ke seluruh tubuh, dari jantung ke seluruh tubuh ke otak itu melalui pembuluh darah. Nah, kalau pembuluh darah kita bersih, maka aliran dari nutrisi dan oksigen kita ke otak juga menjadi lancar, yang akhirnya apa? Akan meningkatkan fungsi kognitif kita. Tapi kalau misalnya banyak plek, kemudian apalagi yang tersumbat, ini selain membahayakan kita juga bisa meningkatkan resiko kepikunan. Kemudian yang keempat yaitu pola hidup yang tidak sehat nih, misalnya merokok, kemudian banyak minum alkohol yang berlebihan, itu juga akan merusak epitel dari pembuluh darah. Nah, kalau misalnya epitel pembuluh darah rusak, itu kan jatuhnya radang ya. Kemudian terluka, jadi pembuluh darahnya itu terluka. Nah, biasanya kalau ada yang terluka seperti ini, maka rombongan nih pahlawan-pahlawan yang mau memplester, menambal luka-luka itu seperti dari kolesterol, kemudian kolagen dan kalsium itu akan menambal radang tadi atau luka tadi, yang akhirnya akan menumpuk di situ ya. Kalau semakin banyak radang maka akan semakin menumpuk dan akhirnya apa? Akan terjadi resiko sumbatan dari pembuluh darah yang akhirnya akan menurunkan peredaran darah kita atau mengganggu peredaran darah kita. Kemudian yang keberapa ini tadi? Kelima ya. Yang kelima adalah cedera kepala. Jadi kalau misalnya kita mempunyai riwayat cedera kepala yang berat sebelum-sebelumnya, itu hati-hati karena ini juga akan meningkatkan resiko dari terkena kepikunan atau demensia. Makanya itu kita wajib menggunakan helm loh. Apa hubungannya? Hubungannya adalah cedera atau resiko kepala terutama kalau misalnya di lalu lintas ya. Untuk ketika kita berlalu lintas menggunakan motor atau sepeda itu usahakan menggunakan helm. Jadi kalau jatuh itu cedera kepalanya tidak akan terlalu parah gitu, karena kepala kita terlindungi oleh helm tentu saja yang SNI alias Standar Nasional Indonesia. Jatuhnya iklan ya. Kemudian yang keenam, selain cedera kepala, kemudian depresi berat. Depresi berat yang berkepanjangan juga akan meningkatkan resiko untuk terjadinya kepikunan. Hal ini tentu saja berhubungan dengan cara kita mengelola stres ya. Kalau misalnya kita ada masalah, nggak mungkin lah hidup itu nggak ada masalah. Pasti hidup itu
ada aja masalahnya. Dan tingkat atau kemampuan kita untuk menghadapi masalah tersebut itu juga berbeda-beda. Cara kita untuk mengatasi masalah tersebut juga berbeda-beda. Jadi yang namanya mengontrol emosi, mengelola stres itu setiap orang berbeda-beda. Jadi pastilah kamu tahu bagaimana kalau saya punya masalah, bagaimana supaya hati saya tetap bahagia, itu pasti tahu. Dan itu bisa dilakukan atau dilatih ya. Tetap berpikiran positif intinya. Ya namanya hidup itu harus bahagia ya. Hidup cuma sekali loh, masa nggak bahagia? Rugi dong. Oke, itu saja ya untuk kali ini karena ini durasinya sudah hampir 6 menit nih. Biasanya saya buat videonya yang pendek-pendek. Jadi kita akan lanjut di kepikunan alias demensia yang part kedua untuk gejala-gejala apa sih yang biasanya terjadi ketika kita menderita demensia. Tetap stay tune di YouTube channel Dian Stasari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.